Orang hebat itu pada umumnya adalah pembicara hebat. Dan setiap pembicara hebat, mereka adalah cikal bakal orang-orang hebat. Nah, kata-kata ini yang kemudian menginspirasi banyak orang untuk kemudian membangun kompetensi diri, membangun kapasitas diri, membangun keterampilan diri, khususnya di dalam bagaimana berbicara. Kenapa? Karena berbicara adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita kuasai. Berbicara adalah penyambung dari pikiran kita sehingga kemudian bisa ditangkap oleh banyak orang, dan kemudian dari ide-ide tersebut banyak pencapaian yang kemudian bisa kita raih. Baik teman-teman semua, saya Ronald Tagalung kembali hadir ya di depan teman-teman semua untuk berbagi, untuk sharing berbagai macam hal. Nah, spesial hari ini adalah kita akan belajar tentang public speaking ya. Public speaking atau kemampuan untuk berbicara di depan umum. Public itu umum, speaking itu adalah berbicara. Nah, kenapa topik ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena saya sangat meyakini bahwa sukses besar, pencapaian besar, itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Itu tidak bisa kita capai sendiri. Anggap saja misalnya, Anda adalah seorang leader di dalam sebuah bisnis. Maka akan sebesar apa bisnis Anda tergantung dari kemampuan Anda untuk melibatkan banyak orang terjun di dalam bisnis Anda. Baik, apakah dia sebagai bagian dari tim Anda atau dia sebagai bagian dari customer Anda. Semakin banyak orang-orang tersebut, maka akan semakin besar bisnis Anda. Ya. Tentu berbeda, misalnya bisnis yang terdiri antara 2 orang dibandingkan dengan bisnis yang memiliki tim 20 orang, 200 orang, dan 2000 orang. Maka tentu saja bisnis dengan anggota 2 orang bisa jadi hanya melayani 100 orang. Tapi ketika bisnis tersebut butuh 20 orang, itu karena apa? Karena dia harus melayani 1000 orang dan sebagainya. Nah, karena sukses besar itu tidak bisa dicapai sendiri, tidak bisa kita lakukan sendiri, maka kita butuh cara bagaimana kemudian mengajak orang, melibatkan orang, mempersuasi orang banyak sehingga kemudian membantu untuk pencapaian-pencapaian besar dalam hidup kita. Nah, disinilah kenapa kemudian public speaking ya itu menjadi satu tools yang powerful untuk bagaimana kita mencapai pencapaian besar di dalam hidup ini. Nah, saya meyakini ada 3 skill utama yang sebenarnya penting untuk kita adopsi di dalam hidup ini. Keterampilan yang kita butuh miliki sebagai orang dewasa. Dan 3 keterampilan yang penting kalau kita punya anak, punya ponakan, wajib untuk kita ajarkan ke mereka. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang public speaking itu sendiri, bagaimana kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah skill menjual, keterampilan menjual. Bagaimana kita menawarkan produk ataupun jasa kita kepada orang lain sehingga kemudian di situ ada timbal balik yang diperoleh. Kita memberikan solusi pada orang lain dan orang lain kemudian membayar kita atas solusi yang kita berikan. Dan yang ketiga itu adalah skill memimpin. Mereka yang memimpin akan mempengaruhi banyak orang. Nah, yang menariknya adalah seperti ini, teman-teman ya. Antara skill public speaking, skill kemudian menjual, dan skill memimpin itu punya ketertarikan yang sangat kuat, punya hubungan yang sangat erat. Sangat-sangat erat. Dan siapapun yang berada dalam profesi apapun ketika memiliki ketiga hal ini, maka akan sangat jauh lebih mudah untuk meraih sukses, meningkatkan karir dan sebagainya. Kita ambil contoh lah misalnya.
Anda yang bekerja sebagai seorang pegawai, ketika Anda memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka dari kemampuan berkomunikasi ini, Anda bisa menjual ide dan gagasan Anda. Sehingga apa? Anda dipercaya sebagai orang yang inovatif, punya terobosan, kreatif. Dan kemudian dengan kemampuan public speaking Anda bisa membantu orang untuk mengkoordinir semua potensi yang mereka miliki. Dan dari potensi itu akhirnya bisa mencapai hasil-hasil besar bagi instansi atau perusahaan Anda. Anda memimpin mereka untuk bekerja dan lihat nanti apa yang terjadi. Sukses akan mencapai Anda. Demikian juga kalau misalnya Anda adalah seorang pedagang, penjual, maka skill menjual Anda itu dikolaborasikan dengan kemampuan berbicara. Ya, kalau misalnya Anda biasanya menjual one on one, satu orang ke satu orang. Bayangkan ketika dengan public speaking, Anda bisa sekali bicara di hadapan 100 orang, 1000 orang, dan ketika Anda berbicara, bicara Anda mempengaruhi mereka, maka dalam waktu yang bersamaan 100 sampai 1000 orang itu akan beli produk Anda. Apalagi, nah ini apalagi ini? Ini rahasia yang menarik. Sekarang sukses itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kalau dulu misalnya, kita kebayangnya harus berbicara di hadapan banyak orang, 100 orang. Maka kita harus mengumpulkan orang-orang ini di mana itu. Tapi dengan kondisi sekarang, teknologi yang semakin canggih, maka Anda tidak harus kemudian misalnya hadirkan orang di dalam gedung, di tengah lapangan untuk kemudian Anda berbicara di depan mereka itu. Tapi misalnya Anda bisa bikin live Facebook, live Instagram, maka Anda sudah punya peluang untuk berbicara di hadapan banyak orang dan menawarkan produk yang Anda punya kepada mereka. Dan ini tentunya akan membantu membesarkan bisnis Anda. Seorang penjual yang hebat, pebisnis yang hebat, selain dia pandai menjual, pandai berbicara, dia pun akan kemudian akan semakin hebat ketika mampu memimpin. Dan kepemimpinan yang kuat itu akan senantiasa butuh kemampuan berpublic speaking, butuh kemampuan menjual ide dan gagasan. Nah teman-teman, apa yang akan kita pelajari hari ini tentang public speaking itu sendiri? Jadi yang pertama adalah kita bahas dulu itu. Saya anggap teman-teman semua sudah paham bahwa ini ilmu yang sangat penting sehingga wajib untuk dikuasai, wajib untuk dipelajari, wajib untuk dimiliki. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk bagaimana meningkatkan kemampuan public speaking kita? Paling tidak sebenarnya ada beberapa hal mendasar yang teman-teman butuh lakukan ketika mau melakukan sebuah public speaking. Kalau saya membaginya menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan preparation, ya, persiapan, dan yang kedua adalah tahapan ketika kita harus perform, tampil. Nah, di tahapan preparation itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, silakan kalau yang mau dicatat. Yang pertama adalah kita preparationnya adalah pada aspek mindset, cara berpikir. Ya, cara berpikir kita. Yang kedua, kita preparationnya adalah pada aspek mental sebelum kita maju, sebelum kita tampil. Dan yang ketiga adalah preparationnya itu adalah terkait dengan materi. Jadi kalau di dalam pelatihan public speaking saya selalu menyingkatnya dengan 3M. Modal untuk tampil berani, percaya diri saat berbicara di depan umum itu adalah 3M. Bukan 3 miliar, bukan 3 ember, tapi mindset, mental, dan materi. Kemudian saat Anda mau perform, ya, saat kemudian hal-hal yang Anda harus siapkan sudah clear, maka ketika mau perform, cukup Anda perhatikan 3 hal saja itu. Bagaimana verbal Anda, bagaimana voice, vokal Anda, dan bagaimana visual Anda ketika tampil. Maka hal itu semua akan membuat kita jauh lebih percaya diri, meyakinkan, dan sistematis ketika kita berbicara. Nah kita akan mulai dari yang pertama, dari preparation, ya, preparation pertama yaitu mindset. Nah, kalau ditanya kepada orang apa yang menjadi alasan orang untuk takut berbicara di depan umum, maka akan banyak sekali jawaban. Saya ingat ya, satu riset yang dilakukan di Amerika. Jadi riset itu melibatkan 3.000 orang. 3.000 orang itu dibagikan kuesioner, ya, dibagikan kuesioner, kemudian dalam waktu tertentu kuesionernya diisi. Setelah itu dapatlah rekapan dari apa yang kemudian
menjadi pertanyaan di dalam kuesioner itu. Nah, salah satu pertanyaannya dari kuesioner itu adalah seperti ini, teman-teman. Apa ketakutan terbesar Anda dalam hidup ini? Teman-teman bayangkan ketika ada sebuah kuesioner yang diberikan kepada teman-teman dan kemudian pertanyaannya simpel, salah satunya. Apa ketakutan terbesar dalam hidup ini? Ketakutan Anda dalam hidup ini. Nah, dari data yang ada kemudian dikumpulkan dan direkap. Nah, ada fakta yang menarik, ya. Nah, jadi ketika menjawab pertanyaan apa ketakutan terbesar Anda dalam hidup ini, maka di situ jawabannya ada macam-macam itu, ya. Ada yang takut mati. Ya, teman-teman di sini ada yang takut mati nggak? Ya. Ada yang takut tempat gelap, ada yang takut ketinggian, ada yang takut sendiri, ada yang takut miskin, ada yang takut kecoa dan berbagai macam hal. Nah, jadi ada begitu banyak macam hal yang ditakuti. Nah, dari berbagai macam hal yang ditakuti, yang paling ditakuti seseorang, maka ada satu hal yang itu ternyata dari 3.000 koresponden, 87,3% mencantumkan itu sebagai hal yang ditakuti. Apa itu? Public speaking, yaitu berbicara di depan umum, berbicara di hadapan banyak orang. 87,3% dari 3.000 orang bilang, saya itu takut kalau kemudian disuruh berbicara di hadapan banyak orang. Anda bisa bayangkan bagaimana Amerika saja, ya, orang-orang di Amerika yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang ekstrovert, mereka adalah orang-orang yang terbuka, suka ngobrol, suka talk. Tapi kemudian ketika harus berbicara di hadapan banyak orang, ya mereka sebagian besar bilang mereka juga takut, enggan. Dan yang menarik adalah seperti ini, ketika dalam pelatihan saya kemudian coba tanyakan hal yang serupa ke teman-teman, ya hampir sebagian besar orang mengatakan bahwa ya mereka itu takut untuk berbicara di depan umum. Bahkan yang menarik adalah yang bilang begini, Pak, saya lebih baik disuruh lari keliling lapangan 10 kali putaran daripada kemudian harus maju di atas panggung dan berbicara di hadapan banyak orang. Ada yang bilang, Coach, saya lebih baik suruh push up saja, Coach, daripada kemudian harus tampil dan berbicara di banyak orang. Dan berbagai macam komentar lainnya yang menunjukkan bahwa ternyata ketakutan berbicara di hadapan banyak orang itu adalah ketakutan yang kalau teman-teman semua, ya, kalau Anda merasakannya, maka ternyata Anda tidak sendiri. Nah, ini adalah hal penting yang harus Anda camkan. Kalau Anda merasa takut, tidak pede, nervous untuk tampil berbicara di depan umum, paling tidak Anda tahu, Anda tidak sendiri. Ada banyak orang yang juga merasakan yang sama. Nah, sekarang kita bahas itu. Kenapa sih orang kemudian takut berbicara di depan umum? Kenapa orang kemudian enggan untuk tampil? Ya, jadi banyak situasi yang saya temui, misalnya orang yang tiba-tiba saja hari itu bisa stres dia itu. Kenapa? Karena misalnya dari keluarga ada yang nelpon, Bu, misalnya contohnya, Bu Cindra, boleh ya sebentar malam wakili keluarga untuk ngasih sambutan di acara pesta. Kenapa saya gitu? Ya karena dari keluarga ibu yang kemudian paling pas. Nah langsung mungkin aduh mau bilang apa ya, mau sampaikan apa dan sebagainya. Nah sometimes kadang-kadang ya situasi-situasi seperti itu yang terjadi, ya. Dan itu terjadi hampir di semua orang itu. Di saat tiba-tiba kemudian harus diminta untuk memberikan sambutan, diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata di hadapan banyak orang. Banyak orang kemudian menolak. Ya, padahal kalau kita bahas sebelumnya, ya, ketika hal itu ditolak, wah itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat disayangkan. Kita tahu impact-nya ketika kita tampil dan kemudian berbicara, itu bisa membuat kita kemudian dikenal dan punya dampak positif lainnya. Kenapa tidak kemudian kita ambil kesempatan itu? Nah, bicara tentang kenapa orang enggan ataupun takut berbicara di depan umum, maka ini tidak terlepas daripada mindset, ya, pola pikir yang ada. Inilah kenapa kemudian di dalam sistem pelatihan saya
Hal pertama yang kita bereskan adalah mindset, pola pikir. Bagaimana cara kita melihat sesuatu. Kita benahi dan kemudian kita perbaiki. Nah, prinsipnya sederhana, teman-teman semua, bahwa dalam hidup ini apa yang kita pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan, apa yang Anda pikirkan, suka tidak suka, itu akan mempengaruhi perasaan Anda. Setuju? Ketika Anda berpikir tentang hal yang negatif, sesuatu yang negatif. Misalnya, contoh, Anda berpikir ketika Anda mau tampil, yang Anda pikirkan adalah bagaimana jadinya ketika saya di atas panggung dan kemudian saya lupa semua apa yang mau saya sampaikan. Anda belum tampil, tapi yang Anda munculkan di dalam pikiran Anda adalah pikiran negatif tadi. Bagaimana kalau saya gagal saat tampil dan kemudian saya lupa apa yang mau saya sampaikan? Maka yang terjadi secara otomatis ya, langsung tubuh kita merespon pikiran tadi. Perasaan kita jadi apa? Jadi negatif. Ingat, pikiran negatif akan membawa kita pada perasaan negatif. Kita jadi cemas, kita jadi khawatir, kita jadi takut, kita jadi kemudian merasa gelisah untuk tampil. Nah, perasaan kita itu ketika kita rasakan akan langsung diterjemahkan dalam bentuk respon fisik oleh tubuh kita. Makanya kenapa kemudian kita misalnya gemetar, ada yang perutnya mules, ada yang misalnya mungkin tangannya keringat dingin, itu adalah karena tadi itu ada perasaan tidak nyaman di dalam diri kita. Sehingga sangat-sangat sederhana teman-teman semua. Cara kita bagaimana agar bisa mengatasi nervous ini. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu apa gejala nervous yang teman-teman rasakan ketika mau tampil. Nah, clue-nya bagaimana? Clue-nya bisa teman-teman mulai dengan cara bayangkan ketika teman-teman mau tampil, maka respon tubuh apa yang teman-teman rasakan ketika pertama sebelumnya pernah tampil. Misalnya, kakinya ada di sini yang misalnya gemetar, tangannya keringat dingin, atau misalnya apa ya? Boleh silakan dituliskan di chat yang Anda rasakan. Kita butuh menggali itu. Yang ada mungkin yang dadanya jadi sesak, atau misalnya tenggorokannya jadi kering ya. Oh, Ibu Irma ya. Tiba-tiba saya gemetar ya, tremor. Ya apalagi blank gitu ya. Gitu kan. Kemudian ada yang sakit perut. Sedikit-sedikit mau ke belakang. Yes. Ada yang mual-mual, keringat dingin, nafas jadi cepat, gemetar dan deg-degan. Nah, simptom-simptom ini itu masing-masing orang berbeda. Sehingga penanganannya akan butuh cara yang berbeda-beda juga. Tidak boleh menggunakan satu metode yang sama. Dan yang bisa mengatasi itu adalah orang yang merasakannya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa yang kita rasakan ya oleh fisik kita, step selanjutnya adalah kita gali apa sebenarnya pemicu dari respon tubuh tadi itu. Contoh misalnya, Ibu Erina, Ibu merasa gemetar. Nah, sesaat sebelum Ibu merasa gemetar, apa yang Ibu rasakan? Perasaan apa? Misalnya perasaan cemas, perasaan galau, perasaan deg-degan. Ya, jadi kita runut itu. Jadi bagaimana yang kita rasakan, yang tubuh kita rasakan, kita gali ke bagaimana yang perasaan kita rasakan. Kemudian nanti akan ketemu ujungnya adalah itu ternyata dipicu oleh apa yang kita pikirkan. Nah, disinilah kenapa letaknya mempersiapkan mindset itu adalah hal yang penting, ya, cara berpikir kita. Contoh misalnya, saya ketika tampil, saya merasakan saya menjadi nervous itu kenapa? Ketika saya merasakan kaki saya gemetar, ya, kaki saya gemetar.
Nah, ketika kaki saya gemetar, saya gali. Oh, kaki saya gemetar dikarenakan saya merasa gelisah. Saya merasa cemas. Nah, kemudian saya gali lagi. Kenapa saya merasa gelisah? Saya merasa cemas. Oh, ternyata saya preparation-nya kurang dalam hal mempersiapkan materi. Oh, ternyata saya gelisah, saya cemas karena apa? Salah satu audiens yang akan hadir ketika saya berbicara adalah gubernur. And then semua hal yang kemudian kita rasakan itu kita gali. Kenapa kira-kira? Pikiran apa yang memicu? Nah, kalau kita kemudian sudah tahu pikiran apa yang memicu, disinilah letak kemudian kita benahi cara berpikir itu. Ya, benahi cara berpikir itu. Nah, contoh misalnya kemarin kita sempat bahas bahwa ada kondisi kita kemudian menjadi nervous untuk tampil dikarenakan apa? Kita merasa takut. Kenapa kita takut? Karena kita mempersepsikan yang ada di hadapan saya itu adalah lawan bicara, bukan kawan bicara. Nah, ketika kita bisa mengubah kata lawan bicara menjadi kawan bicara, maka perhatikan, feeling kita berubah, action kita berubah. Nah, itu kata kuncinya. Sekarang kita bahas secara umum. Biasanya seperti ini, teman-teman. Kenapa kita kemudian nervous itu dikarenakan terlalu risau pada hal-hal yang harusnya tidak kita risaukan, dan bukannya risau, khawatir pada hal-hal yang harusnya kita khawatirkan. Nah, di pertemuan kita kemarin ya sebelumnya bahwa kita sudah belajar bahwa komunikasi itu ada dua jenis. Ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Kualitas komunikasi eksternal kita itu sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi internal kita. Jika cara kita berkomunikasi ke dalam diri kita hal secara positif, maka kita akan dengan mudah untuk bisa berbicara keluar diri kita secara positif juga. Nah, ini yang terjadi ketika kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang harusnya tidak perlu kita khawatirkan, dan bukannya mengkhawatirkan hal-hal yang harusnya kita khawatirkan, maka berarti ada yang salah di dalam cara berpikir kita. Kita terlalu risau, kita terlalu khawatir. Padahal ini nggak perlu dikhawatirkan ataupun dirisaukan. Nah, saya akan bahas apa sih sebenarnya yang selama ini kebanyakan kita risaukan, kita khawatirkan. Tapi padahal itu adalah sesuatu yang nggak perlu kita risaukan dan khawatirkan. Saya mulai ya. Siap? Oke, yang pertama. Yang pertama yang kita nggak perlu risaukan, yang nggak perlu kita khawatirkan itu adalah nervous itu sendiri. Demam panggung itu sendiri, gugup itu sendiri. Tapi coach gimana coach? Ya, bukannya itu justru kemudian yang menjadi hambatan saya untuk tampil. Nah, kenapa saya katakan itu adalah hal yang tidak perlu Anda khawatirkan atau risaukan? Karena simpel. Ketika hal itu Anda risaukan, Anda pikirkan, maka itu akan memicu perasaan yang tidak nyaman dalam diri Anda, dan Anda akan betul-betul merasakan demam panggungnya menjadi lebih dahsyat. Dan itu tidak baik, itu tidak nyaman buat kita. Nervous itu, kalau saya menganggapnya sebagai sebuah respon normal tubuh, ya. Nervous itu adalah respon normal tubuh pada beberapa kondisi. Yang pertama, karena kondisi itu adalah kondisi baru. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Anggap saja teman-teman misalnya suatu ketika punya duit lebih, kemudian misalnya dapat hadiah atau reward apapun. Kemudian teman-teman berangkat ke luar negeri. Kemana ya? Belanda lah misalnya, Belanda ya. Nah, jadi teman-teman berangkat sendirian ke luar negeri, lokasinya ke Belanda. Pas saat itu adalah musim tulip. Teman-teman ke kota Keukenhof. Nah, kota Keukenhof itu sangat cantik, apalagi ketika musim bunga tulip. Tapi coba
rasakan teman-teman, skenario ketika itu terjadi. Teman-teman sendiri ke sana di tempat yang baru, di tempat yang asing. Pertanyaan saya adalah, apakah kita akan secara langsung pasti enjoy dengan tempat itu, atau tetap di awal ketika kita tiba nyampe di tempat itu dan kemudian kita masih merasa, oh ini aman gak ya, ini safe gak ya buat saya ya, atau oh ini nggak ada yang saya kenal, ini semuanya pakai bahasa planet itu, planet Belanda, nggak ada kayaknya yang pakai bahasa Inggris. Nah, coba perhatikan kira-kira di situasi itu apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah Anda akan tetap dalam kondisi deg-degan ya. Anda akan merasa cemas, Anda akan merasa khawatir, Anda akan merasa deg-degan ya. Pasti deg-degannya akan muncul. Ada yang mungkin merasa apa? Kakinya itu kayak persendiannya jadi lemes. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi itu respon alami tubuh. Di saat kita berhadapan dengan situasi yang baru, maka tubuh akan memberikan alarm, perintah kepada diri kita untuk apa? Kamu waspada. Kamu waspada. So, kalau saya sendiri mengartikan bahwa nervous itu adalah sebuah alarm tubuh yang memperingatkan kita untuk apa? Waspada. Waspada bahwa apa yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang baru. Waspada. Hati-hati. Harus well prepare. Karena apa yang kemudian akan kita lakukan nanti adalah sesuatu yang baru. Dan setiap manusia ketika melakukan sesuatu yang baru itu akan punya respon yang sama seperti itu. Nah, inilah teman-teman kenapa kemudian coba perhatikan. Apa sih yang memicu orang nervous? Pertama, ketika dia harus berbicara di depan orang baru. Anggap saja begini ya. Teman-teman expert di bidang teman masing-masing, di pekerjaannya masing-masing. Bahkan seringkali seperti itu. Anda sudah puluhan tahun kerja di bidang Anda, tapi kemudian ketika Anda diminta untuk presentasi, maka apa yang terjadi? Anda nervous, deg-degan. Kenapa? Karena walaupun Anda tahu apa yang harus Anda sampaikan, tapi karena harus menyampaikan itu di depan orang baru, maka nervousnya jadi muncul. Ya, nervousnya jadi muncul. Kemudian skenario yang lainnya, anggap saja Anda tidak harus menyampaikan sesuatu di depan yang orang baru, ya, tapi Anda harus menyampaikan materi baru, maka juga nervous muncul. Contoh, skenario begini. Anda anggaplah sebagai ketua, Anda anggaplah sebagai kepala kantor, Anda anggaplah misalnya sebagai leader, ya, leader. Anda diminta untuk berbicara di depan tim Anda. Yang tim Anda itu bisa dibilang ya, bertahun-tahun itu adalah orang-orang itu juga. Ada nggak ketika Anda harus berbicara di depan tim Anda kemudian merasa nervous? Maka secara pasti akan tetap ada. Kenapa? Karena walaupun Anda berbicara di hadapan orang yang sama, orang yang sudah Anda kenal, orang yang itu-itu saja, kalau bisa dibilang, lu lagi. Kenapa nervous kita akan tetap muncul? Karena di situasi itu ada yang baru. Apa yang baru? Ya materinya baru dong, harus pasti. Kan nggak mungkin kita misalnya bicara di hadapan orang yang sama dengan yang materi yang sama-sama terus. Enggak kan? Pasti kan ketika kita misalnya mau bicara lagi di depan mereka, harus cari inspirasi, harus cari materi baru, harus cari ide baru, kemudian kita sampaikan. Nah, karena itu hal yang baru, otak kita ngasih waspada ke kita, ngasih kode ke kita, hey waspada. Jangan-jangan apa yang kamu baca itu belum sepenuhnya kamu kuasai, sehingga apa yang terjadi? Ya, belum sepenuhnya kau kuasai. Halo? Ya, oke. Ada noise ya tadi ya. Nah, jangan sampai apa yang kita sudah siapkan belum sepenuhnya kita kuasai, sehingga yang terjadi adalah kita bisa jadi apa? Merasa bahwa belum total dan akhirnya nervousnya itu muncul. Atau misalnya Anda punya produk,
Anda punya program yang harus Anda sosialisasikan ke masyarakat. Slide-nya sudah Anda sering bawakan, materinya Anda hafal di luar kepala. Tapi kenapa nervous muncul? Karena ketika Anda harus sampaikan itu di depan orang lain, itu adalah kondisi baru yang kemudian ditangkap otak dan dikasih tahu ke kita, hey, kamu waspada. Jadi itu ya, pemicu-pemicu orang kenapa nervous. Nah, pemicu yang lainnya apa? Ya, pemicu yang lainnya misalnya ada perasaan apa? Grogi, perasaan tidak enakan, atau perasaan mungkin kikuk ya ketika kita berbicara dan ada orang penting di situ. Misalnya lagi bicara, teman-teman lagi memberikan sosialisasi, lagi memberikan penyuluhan, nah tiba-tiba rombongan kepala kantor datang, rombongan Pak Gubernur datang dan mampir di saat kita berbicara. Rombongan Pak Jokowi datang, hadir ketika kita berbicara. Maka bisa jadi itu pun akan memicu nervous kalau kita tidak siasati dengan baik. Ya, kenapa? Karena tadi, ini situasi baru, saya belum pernah bicara, kemudian di depan saya ada Pak Presiden. Nah, itu akan memicu hal yang baru. Atau jumlah audiens pun itu akan memicu nervous kita. Nah, clue-nya bagaimana kita mengatasi ini? Simple ternyata. Abaikan. Ketika Anda nervous, ketika Anda demam panggung saat tampil di depan umum, maka abaikan hal itu semua. Misalnya, Anda mau tampil, kaki Anda gemetar, abaikan. Pikiran Anda jauhkan dari memikirkan kaki tersebut. Ketika tangan Anda gemetar, abaikan. Jangan dipikirkan tangan Anda gemetar. Ya. Karena ketika Anda pikirkan, perhatikan, bisa jadi justru makin gemetar dan Anda akan makin blunder. Jadi abaikan. Nah, arahkan fokus Anda pada audiens, maka nervous Anda akan berkurang sendirinya. Nah, ada pertanyaan yang seringkali muncul. Ada yang dicintai juga bisa memicu nervous ya, grogi ya jadinya ya. Kita lagi bicara tapi kemudian ada orang yang kita cintai, kita sukai datang, itu bikin grogi, nervous. Nah, itu bisa jadi gitu. Nah, ada asumsi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita misalnya berbicara dan kemudian kita nervous, situasinya itu membuat kita merasa tidak nyaman. Pasti ya, merasa tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itu yang akhirnya bisa memicu ketidaknyamanan yang lain. Nah, nervous ini harus sesuatu yang kalau saya bilang ya kita terima saja. Ya. Kita terima saja itu. Tapi dengan kondisi tidak kemudian kita akhirnya jadikan dia sesuatu yang kita pikirkan lebih. Nah, contoh begini ya misalnya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan yang biasanya orang tanyakan ya. Ini yang biasanya orang tanyakan. Coach kalau misalnya tampil berbicara itu nervous gak? Maka jawabannya cuma satu. Ya nervous itu. Dan yang menariknya adalah ketika saya baca buku ya, ada puluhan buku tentang public speaking yang saya baca. Saya ketemu dengan para public speaker ya, yang sering tampil. Nah, mereka juga kemudian ternyata punya kesamaan. Nah, satu hal yang menarik, waktu saya masih di Jogja ya, jadi ketika kuliah dulu saya nyambi sekaligus jadi wartawan. Waktu itu ada majalah motivasi ya dari Bandung yang kemudian saya jadi koresponden untuk berita wilayah Jogja dan Semarang. Nah, waktu itu saya diminta untuk meliput satu acaranya Pak Helmi Yahya. Ya, Helmi Yahya. Jadi Pak Helmi itu waktu itu bikin program Wants to be Entrepreneur. Ya, jadi Wants to be Entrepreneur di Hotel Santika Semarang. Saya dari Jogja ke Semarang pagi-pagi dan kemudian tibanya karena kepagian, ya saya sudah standby di ruangan. Nah, yang menarik adalah seperti ini, kegiatannya dimulai jam 9. Tapi Pak Helmi Yahya itu dari jam 7 itu sudah standby di ruangan. Apa yang dia lakukan? Ya saya hanya mengamati dari jauh itu, memperhatikan apa yang dia lakukan.
Ya, dia mondar-mandir, dia ngecek soundnya, dia ngecek materinya, kemudian dia di atas panggung, dia cobain ujung-ujung panggung, kemudian dia duduk di kursi audiens paling depan, di tengah, paling belakang, dan sebagainya. Kemudian dia melakukan beberapa senam, kemudian dia melakukan beberapa gerakan, yang intinya kalau saya lihat, Pak Helmi lagi nervous ya. Nah, yang menarik, saya ketemu satu buku yang ditulis kakaknya, Tantowi Yahya. Ya, Tantowi Yahya itu pernah menjadi legend, ya, MC legend karena bayarannya termahal di Indonesia. Nah, di dalam bukunya Helmi Yahya juga dituliskan bahwa siapapun, ini menarik teman-teman ya, siapapun yang tampil berbicara di depan umum pasti akan mengalami nervous. Bahkan mereka yang ibaratnya apa? Sudah sering tampil sekalipun. Orang yang sudah sering tampil sekalipun itu akan mengalami nervous. Karena itu pasti terjadi. Makanya kalau misalnya digambarkan ya di dalam satu diagram, nervous itu tidak bisa kita hilangkan, teman-teman ya. Dia akan selalu muncul, hanya bedanya seperti ini. Bagi mereka yang sering tampil, nervous itu akan muncul dengan kondisi pertama, intensitasnya rendah. Kedua, durasinya pendek. Bagi mereka yang tidak terbiasa tampil, nervous itu munculnya dalam kondisi apa? Intensitasnya tinggi, durasinya panjang. Ya, ini yang terjadi. Kalau ketika kita misalnya belum terlatih untuk sering tampil, ya sebelum tampil kita sudah deg-degannya luar biasa. Tangan kita keringat dingin, kemudian kaki kita gemetar luar biasa. Dada kita jadi sesak gitu. Kemudian kerongkongan kita jadi kering, perut kita jadi mulus. Ada ribuan kupu-kupu yang muter-muter di dalam perut kita dan kemudian membuat kita sedikit-sedikit merasa mual. Nah, itu yang terjadi. Jadi intensitas nervous kita tinggi, kemudian itu berlangsung apa? Dari sebelum kita tampil sampai kemudian kita selesai tampil, itu nervousnya masih ada. Itu bagi kita yang pemula yang memang dalam kondisi kronis ya, nervousnya. Tapi bagi mereka yang melatih diri untuk sering tampil, jangan anggap mereka tidak nervous lagi. Mereka tetap nervous. Yang terjadi adalah nervousnya tetap ada, tapi intensitasnya sedikit. Saya sebelum tampil ya tetaplah deg-degannya ada. Ya, tetaplah misalnya tangannya keringat dingin. Kemudian durasinya pendek. Nah, kalau pengalaman saya adalah seperti ini. Sebelum saya mau tampil, ya saya merasakan itu. Deg-degan, tangannya keringat dingin, agak-agak mules. Nah, seperti itu. Hingga kemudian saya mulai, ketika saya salam, ketika saya menyapa, nervousnya mulai hilang. Nah, teman-teman mungkin pernah ada yang punya pengalaman yang sama itu. Jadi, merasa nervous, grogi itu apa? Di awal saja itu. Nunggu giliran bicara. Atau ketika sudah berbicara, yang terjadi adalah kemudian apa? 1-2 menit setelah bicara, baru mengalir semua. Tapi di awal itu deg-degannya luar biasa. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi teman-teman akhirnya sudah ada di level intensitasnya jadi menengah, kemudian durasinya jadi lebih pendek. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi clue-nya kalau dari saya adalah untuk menghilangkan nervous ya, abaikan. Jangan dipikirkan nervous itu sendiri. Karena ketika dipikirkan akan membuat kita jadinya justru malah makin deg-degan. Nah, terus ketika saya nervous, apa yang harus saya pikirkan? Pertama, pikirkan audiens. Pikirkan audiens seperti apa? Nah, ini pondasi mendasar ya. Hal yang paling fundamental di dalam public speaking. Public speaking itu adalah tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada audiens, bagaimana kita memberikan solusi pada audiens, bagaimana kita bisa menghibur audiens. It means it's all about audience kalau kita lagi sedang berbicara di depan umum. Nah, kebanyakan orang yang keliru adalah merasa bahwa public speaking itu adalah tentang saya. It's all about me gitu. Saya berbicara di depan panggung adalah kenapa? Karena saya ingin tampil, karena saya ingin dilihat keren, karena saya ingin dilihat anggun, karena saya ingin dilihat hebat.
Karena saya ingin dilihat cerdas, pintar. Nah, punya cara berpikir seperti ini yang seringkali membuat kita akhirnya justru nervous, justru akhirnya mudah blank, justru akhirnya kemudian tidak natural ketika kita berbicara. Orang yang seringkali misalnya ngeblank ketika dia berbicara adalah salah satu penyebabnya tadi itu. Fokus dia bukan audiens, fokus dia adalah ke diri dia sendiri. Karena ketika dia fokus ke diri sendiri, maka akan banyak aspek yang kemudian mendistorsi materi yang harus dia sampaikan, sehingga apa? Ya kalau kayak internet putus-putus. Nah, contoh begini misalnya. Ketika teman-teman bercerita bicara, terasa nggak? Kita itu ibaratnya apa? Punya banyak data di dalam kepala kita, kemudian kita download. Setelah kita download, kemudian kita sampaikan. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi flow, enak sekali tuh. Pokoknya ada ide ini sampaikan, ada ini sampaikan, ada ide ini sampaikan. Ya, maka itu kemudian membuat kita bicaranya jadi lancar, jadi enak. Tapi kapan kita akan ngerasa blank? Ketika misalnya saat kita bicara, kita terganggu oleh hal-hal lain. Nah, hal-hal lain itu misalnya apa? Kita lagi mau nyampaikan materi, tiba-tiba kita kemudian kepikiran, saat saya bicara tangan saya bagaimana ya, biar kelihatan keren kalau di foto. Saat saya bicara kira-kira oke, baju saya sudah rapi nggak ya? Orang ngelihat saya ganteng, cantik nggak ya? Nah, itu yang akhirnya apa? Bikin blank. Bikin akhirnya apa? Kita pecah konsentrasi. Kita kemudian akhirnya apa? Jadi hilang fokus. Tapi kalau kita kemudian fokusnya kepada audiens, maka nervous itu tidak akan muncul. Nervous itu akan redam dengan sendirinya. Fokuslah kepada audiens. Fokus pada apa misalnya? Fokus pertama. Fokus pada apa manfaat yang kita akan berikan kepada audiens. Fokus pada solusi apa yang kita ingin share kepada audiens. Fokus pada inspirasi apa yang mau kita bagikan kepada audiens. Ya. Itu akan sangat membantu. Jadi fokus pada audiens, kemudian fokus pada pesan utama kita. Pesan utama kita, apa yang mau kita pesankan kepada audiens. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka teman-teman rasakan public speaking itu sebenarnya mudah. Nah, ketika teman-teman punya pengalaman misalnya, ada nggak yang ngerasa ketika mau bicara itu yang bikin stres itu apa? Memikirkan kalimat bagaimana yang harus diutarakan. Kata pertamanya apa? Kalimatnya bagaimana? Ketika kita kemudian masih fokus pada kata pertamanya apa, bentuk kalimatnya bagaimana, yang mau disampaikan itu paragraf per paragrafnya seperti apa, itu berarti apa? Kita sesungguhnya masih belum fokus kepada audiens. Kita masih belum fokus pada pesan yang mau kita sampaikan. Kita masih fokus ke diri kita sendiri, pengen terlihat keren, pengen terlihat wah. Ya, saya punya beberapa teman yang guru saya yang kemudian wah, keren kalau misalnya melihat mereka bicara. Kenapa? Mengalir itu. Ya, dan memulainya simpel itu. Ya, memulainya simpel. Ya, bisa dari cerita, bisa dari sapaan, guyonan, dan semuanya mengalir begitu saja. Karena apa tadi? Mereka tidak fokus pada dirinya, mereka fokus pada audiens. Nah, contoh paling sederhana beginilah. Teman-teman semua ya, misalnya anggap saja teman-teman kemudian ditunjuk oleh BNN sebagai duta narkoba. ya. Jadi, teman-teman diminta untuk bisa memberikan sebuah materi, narasi, motivasi kepada anak-anak remaja tentang bahaya narkoba. Nah, kalau misalnya mungkin kita akhirnya fokusnya pada biar bagaimana kemudian kita terlihat keren, ya kita mungkin akan menghabiskan banyak waktu kita dengan memikirkan kata pertamanya bagaimana ya, supaya kemudian sistematis dan sebagainya bagaimana ya. Sehingga akhirnya apa? Ya kita nggak totalitas. Tapi kalau misalnya karena kita fokusnya ke anak-anak, fokusnya adalah bagaimana membuat mereka selamat, bisa jadi pembukaannya ya Anda totalitas saja.
Anda luapkan perasaan Anda, saya itu sebel. Nah, dari situ kemudian tinggal mengalir itu. Oke ya, prinsipnya begitu ya. Jadi jangan letakkan kata-kata itu ketika Anda berbicara di sini. Tapi letakkan kata-kata ketika Anda mau berbicara di sini. Apa dorongan terbesar Anda untuk Anda berbicara? Apa niat tulus, suci, murni Anda ketika Anda berbicara di depan mereka, di depan audiens? Itu yang Anda kedepankan. Maka ini yang akan sangat-sangat membantu Anda untuk kemudian ketika berbicara, flow, mengalir, enteng. Ya, seperti itu ya. Oke, nah jadi nervous adalah hal yang sangat-sangat normal buat kita semua. Oke, teman-teman semua ya. Nah, silakan mungkin ada yang mau bertanya tentang nervous atau mungkin ada yang mau share. Nah, ini ada dari Bu Nioman ya. Kalau saya biasanya kalau ketika mau tampil agak nervous, tapi kalau udah di depan perlahan hilang. Yes, seperti itu yang dimaksudkan ya, Bu Nioman ya. Jadi memang di awal bagi sebagian orang yang misalnya sudah bisa memahami bahwa nervous itu adalah sesuatu yang normal yang pasti terjadi, maka akhirnya apa? Kita jadi kemudian ketika mau tampil dan nervous kita abaikan. Karena nanti lama-lama juga dia hilang gitu. Nah, ada satu clue ya yang saya sharing ya dengan teman-teman semua. Kalau teman-teman misalnya pernah ikut sebuah seminar motivasi, kemudian ketika si pembicaranya di awal itu berapi-api, ya misalnya menyapa, apa kabar? Luar biasa, apa kabar? Hebat, luar biasa. Dengan semangat luar biasa 45. Nah, itu adalah trik. Ya, saya bocorkan ya rahasianya para motivator itu. Aslinya para trainer motivator itu apa? Grogi. Nah, cara untuk bagaimana mengatasi grogi itu adalah ketika di atas panggung mereka teriak. Ketika teriak, maka semua ketegangan dalam tubuhnya itu lepas. Atau misalnya ada ustadz suka salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa? Karena grogi sebenarnya. Saat sebelum tampil itu tenggorokannya itu kering kayak. Nah, satu-satunya cara kemudian agar lepas ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan dia memanfaatkan apa? Efek psikologi. Ketika dia memberikan salam dengan semangat. Coba perhatikan. Audiens menjawabnya dengan semangat nggak? Semangat gitu kan? Nah, ketika audiens menjawab dengan semangat, langsung otaknya menangkap pesan. Wih, ternyata banyak yang suka dengan saya. Ternyata banyak yang menunggu saya bicara. Ternyata banyak pengagum saya. Akhirnya apa di situ? Jadilah dia kemudian pede. Ya, jadilah kemudian dia jadi semakin semangat berbicara, jadi semakin berapi-api berbicara. Jadi itu triknya itu. Ya, tolong jangan bilang ke motivator yang lain kalau saya bocorkan ini gitu. Ya, jadi teman-teman semua, yang teman-teman bisa praktekkan adalah seperti ini. Jadi ketika kemudian mau tampil berbicara, ya, teman-teman abaikan semua nervous, kemudian berpura-puralah teman-teman percaya diri. Di dalam NLP kita belajar bahwa tubuh kita itu bisa kita modifikasi. Ketika kita pura-pura pede dengan sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya kita akan pede tanpa kemudian kita tidak tahu kalau kita sedang pura-pura. Ya, seperti itu ya. Jadi pura-pura pede dan kemudian, nah biasa kalau kayak di kelas saya ajarkan untuk opening itu menentukan. Pastikan opening kita itu pas. Nah, prinsipnya begini kalau dalam openingnya, jadi ada yang namanya level energi. Level energi audiens itu akan selalu 1 atau 2 tingkat di bawah level energi kita pembicara. Jadi kalau kayak misalnya anggap saja ya, kita sebagai pembicara level energi yang kita tampilkan saat kita tampil itu 5, maka audiens akan berada di level 3. Tapi kalau kita misalnya tampil dengan level energi 9, mereka akan ada di 7 atau 8. Nah, bagaimana cara kita men-set level energi ini?
dari opening yang kita berikan. Ya, biasanya kalau kayak misalnya aplikasinya adalah dengan salam, sapa. Ya. Jadi kalau contoh misalnya, saya contohkan, Anda buka dengan level energi yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Anda gugup misalnya, level energinya Anda rendah itu, pelan bicaranya. Kira-kira kalau misalnya Anda buka dengan seperti itu, orang jawabnya gimana? Ya masih syukur dijawab itu kan. Kebanyakan apa? Jawabnya dalam hati gitu. Atau masa ini orang apa sih maksudnya? Dia mau bicara tapi kemudian nadanya, suaranya begitu kecil sekali, nggak kedengaran itu. Tapi bandingkan ketika misalnya Anda buka dengan level energi yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang pun balasnya dengan semangat. Nah, jadi seperti itu ya clue-nya ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Ekspektasi berlebihan apakah buat nervous? Misalnya saya ingin terlihat keren dan ingin dipuji. Nah, yang bikin nervous itu adalah karena ketika kita berbicara dan ingin terlihat keren dan dipuji, maka otak kita mengalami distorsi. Ibaratnya begini, Pak. Kita lagi download materi, tiba-tiba kemudian keputus. Ya, keputus. Karena apa? Karena ada sinyal lain yang masuk itu. Ya, misalnya Anda sudah siapkan materi, Anda mau sampaikan A, B, C, D, E, F, G. Ya, ketika sampai di C, tiba-tiba konsentrasi Anda berubah dari harusnya menyampaikan D, berubah konsentrasinya kepada ada si dia di sana itu. Kira-kira bagaimana ya biar keren ya. Nah, walaupun sepersekian detik fokus kita berpindah, kalau kita tidak bisa antisipasi, ini yang bikin blank. Ini yang bikin kemudian ketika kita blank, nervousnya muncul. Misalnya apa? Karena kita sudah kemudian tidak tahu apa lagi yang mau kita sampaikan, atau kita lupa, tadi kita sampaikan apa ya, setelah itu apa ya. Nah, itu kan kemudian memberikan sinyal kepada otak, hey, kamu ini kenapa sih? Kamu bilang apa? Di situ kemudian deg-degannya muncul, groginya muncul. Nah, tambah hang kalau kemudian kita tidak tahu clue-nya. Jadi seperti itu ya. Ya, sehingga ya normal sih kemudian orang pengen terlihat keren dan dipuji. Tapi jangan jadikan itu sebuah fokus yang Anda lakukan ketika di atas panggung. Ya. Fokus ketika di atas panggung adalah pada audiens, pada pesan yang ingin Anda sampaikan. Ya, keren dan dipuji itu adalah anggap saja sebagai timbal balik dari preparation yang Anda buat. Oke, dari Pak Rifai, Coach mau tanya, saya kalau bicara di depan umum kadang gugup, kadang pede. Kayaknya saya swing banget ya, nggak tahu penyebabnya kenapa. Nah, coba digali itu, bisa jadi kadang nya bagus, kadang tidak. Apakah coba perhatikan, pengaruh nggak dengan materi yang Anda sampaikan? Akan beda loh. Ketika kita membawakan materi yang itu kita excited, senang. Karena kita tahu dan kita masih senang membicarakannya, kita akan excited, mengalir. Tapi kalau misalnya ada materi yang kita baru pelajari, kita belum kuasai, kemudian kita disuruh bicara, maka powernya akan beda ketika tampil. Ya, itu kalau dari materi. Atau dari misalnya, dari audiens itu. Ya, kalau Anda lihat audiensnya Anda semangat, ya Anda bisa jadi semangat. Tapi kalau audiens Anda misalnya tidak semangat, karena Anda berada di posisi di jam yang rawan, nah karena audiens tidak semangat, Anda juga bisa jadi tidak semangat. Nah, jadi mood kita itu kita sangat bisa mengendalikan. Tinggal tergantung kemudian dari kitanya akan mau seperti apa. Ya, nah masih ada lanjutan ya, Pak Muhammad Rizal. Salah satu yang bikin fokus terganggu adalah ketika ada yang salah dengan apa yang kita sampaikan. Tiba-tiba blank. Nah, jadi jika begini bagaimana? Misalnya ketika kita mau menyampaikan sesuatu dan kemudian kita salah bicara, maka apa yang kita harus lakukan? Nah, ini berkaitan dengan konsep ya. Kalau kita fokusnya ke diri kita adalah saya ingin terlihat keren, saya ingin terlihat hebat, saya ingin dikagumi banyak orang karena cara saya berbicara, maka yang terjadi apa? Kita akan punya beban besar. Punya beban besar yang membuat kita akhirnya apa? Jadi terbebani juga.
oleh pikiran itu sendiri. Kita akan terbebani. Takut kalau bicara ada yang salah. Dan ketika ada yang salah, ketika kita bicara, rasa-rasanya apa? Itu sesuatu yang fatal, sudah habis sudah. Padahal apa? Padahal tidak harus seperti itu, teman-teman itu. Kalau kita fokus ke audiens, kalau kita fokus ke pesan yang mau kita sampaikan, kita akan jadi lebih enteng. Oke, saya di sini adalah ingin berbagi inspirasi, motivasi. Sehingga niat saya adalah bagaimana membantu orang untuk belajar. Anggap saja saya melakukan kesalahan ketika menyampaikan. Maka saya akan melihat itu, ya saya manusia biasa gitu. Ya teman-teman semua bisa ya beberapa mungkin menyadari, kadang-kadang Coach Ronald ya suka salah ucap gitu. And itu adalah hal apa? Ya kalau saya pribadi mengatakan itu adalah hal yang normal gitu. Ya, hal yang normal. Ya semua orang mengalami itu. Sehingga saya tidak membebani diri saya untuk kemudian akhirnya ketika berbuat salah dan membuat akhirnya apa yang saya sampaikan jadi blunder semuanya. Jadi kalau kayak misalnya seperti ini. Anggap ketika Anda sedang berbicara dan kemudian Anda lupa apa yang Anda mau sampaikan. Ketika Anda lupa apa yang mau Anda sampaikan, yang butuh Anda lakukan adalah Anda tenang. Tarik nafas, kemudian fokuskan kembali kepada audiens, apa yang mau saya sampaikan kepada mereka. Apa yang ingin saya bantu untuk mereka kuasai. Maka Anda akan kemudian menemukan ide di situ. Ya, jadi tenang. Nah, biasanya yang bikin orang juga blank itu adalah karena terlalu pengen cepat selesai atau buru-buru gitu. Oke, next. Dulu waktu masih sekolah, saya ngira bahwa saya bermasalah karena sering nervous. Sampai kemudian saya dengar di infotainment Agnes Monica bilang, katanya dia pun yang sudah sering tampil tetap nervous. Dan baginya nervous itu adalah wujud tanggung jawab untuk penampilan yang terbaik. Yes, betul. Ya, jadi Agnes Monica juga mengalami nervous itu, dan itu adalah juga dialami oleh banyak orang. Ya, oke teman-teman semua, kita sudah ada di pukul 9 pagi, ya. Jadi silakan teman-teman, apa yang teman-teman pelajari hari ini dituliskan